Kisah di Baghdad yang gemerlap. Hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukanlah bangsawan, pun bukan saudagar kaya, melainkan seorang yang terkenal akan kecerdikan dan akalnya yang senantiasa menemukan jalan keluar tak terduga dari segala perkara. Baghdad pada masa itu adalah negeri yang begitu makmur. Pasar-pasarnya ramai oleh para pedagang dari segala penjuru. Masjid-masjidnya megah, berdiri menantang langit, sementara taman-taman dipenuhi bunga warna-warni yang semerbak mewangi. Di tengah segala kemewahan itu, berdirilah istana megah milik Khalifah Harun al-Rasyid, seorang raja yang berkuasa luas dan terkadang terselip sedikit rasa sombong di dadanya. Raja ini, meski adil kepada rakyat, kadang ingin menunjukkan betapa tingginya kedudukannya, dan pada suatu hari, rasa jumawa itu membawa beliau untuk menguji orang yang sering membuatnya terhibur. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Pada suatu pagi, saat mentari Baghdad baru saja naik setinggi pohon kurma, tampaklah Khalifah Harun al-Rasyid duduk di kursi singgasananya yang terbuat dari emas bertatahkan permata. Wajahnya tampak lesu. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanannya mengetuk-ngetuk sandaran kursi, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Baghdad hari ini terlalu sepi, terlalu tenang, bahkan burung merpati pun enggan berkicau. Gumam sang khalifah pelan. Seorang wazir setia yang berdiri di sampingnya menundukkan kepala dalam. Ia hafal benar tanda-tanda ini. Jika khalifah sudah mulai bosan, maka biasanya akan ada perintah yang aneh-aneh untuk mengusir jenuh hatinya. Benar saja, tak berapa lama, khalifah mendongak, menatap wazir dengan mata yang seakan menyala-nyala. "Wahai wazirku, tidakkah engkau merasa dunia ini terlampau sederhana bagi kita?" tanya khalifah tiba-tiba. Wazir menelan ludah. "Bagaimana maksud Paduka?" "Aku ingin menguji kecerdikan manusia, supaya mereka sadar betapa jauhnya ilmu mereka dibandingkan dengan kita yang ditinggikan Allah di atas tahta," ujar khalifah, menegakkan punggung. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Tak perlu waktu lama bagi khalifah untuk merancang akal. Ia berdehem pelan, lalu berkata, "Wazir, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Katakan padanya, aku punya 3 pertanyaan yang harus ia jawab. Jika ia gagal, maka ia harus menerima hukuman yang setimpal." Wajah wazir pucat pasi, namun ia tak berani membantah. "Baiklah, Paduka, akan segera hamba laksanakan." Dan berangkatlah wazir itu, diiringi detak jantung yang seolah berkejaran dengan langkah kakinya. Dalam hati, ia merenung, kasihan Abu Nawas. Andai saja ia tidak terlalu terkenal cerdik, tentu takkan dijadikan sasaran ujian semacam ini. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah tenang, ia melangkah di lorong panjang istana. Di antara tiang-tiang marmer putih yang menjulang, senyum tipis terbit di wajahnya, walau dari matanya tampak sedikit rasa was-was. Begitu sampai di aula singgasana, Abu Nawas membungkuk hormat. "Salam sejahtera untuk Paduka Khalifah, pemimpin kami yang agung. Apa gerangan yang menyebabkan hamba dipanggil menghadap pada panggilan elok ini?" Khalifah Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas lama, seolah menimbang-nimbang. Lalu beliau berkata dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, "Abu Nawas, engkau telah lama membuatku tertawa dengan tingkah lakumu. Namun hari ini, aku ingin melihat apakah otakmu memang benar-benar tajam atau hanya penuh lelucon semata." Abu Nawas mengangguk sopan. "Hamba mendengar titah Paduka. Apa kiranya yang harus hamba lakukan?" Raja lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat. Seorang penjaga datang membawa gulungan kain sutra. Saat dibuka, ternyata isinya hanyalah secarik kertas kecil. Khalifah lalu membaca 3 pertanyaan yang tertulis di sana dengan suara lantang. "Dengarkan baik-baik, Abu Nawas. Pertama, aku ingin engkau menghitung berapa jumlah bintang di langit." Abu Nawas menegakkan tubuhnya, meski hatinya agak tercekat. "Kedua, jawab padaku, berapa jumlah rambut di janggutku ini?" Abu Nawas sempat melirik janggut lebat sang khalifah. "Alamak, bagaimana bisa menghitungnya? Dan yang ketiga, katakan kepadaku, apa yang sedang kupikirkan saat ini?" Abu Nawas menunduk dalam. 3 pertanyaan ini jelas bukan sembarang pertanyaan. Ini adalah ujian, bahkan ejekan halus dari seorang raja yang ingin menunjukkan betapa kecilnya manusia biasa di hadapannya. Namun, bukankah Abu Nawas selalu punya akal? Dengan tenang, ia kembali menatap khalifah dan berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan Paduka
Sungguhlah luar biasa. Hamba hanya memohon waktu 1 malam saja, agar hamba dapat memberikan jawaban yang tepat esok hari. Khalifah mengusap janggutnya, menahan senyum sinis. Baiklah, Abu Nawas, esok pagi kau harus kembali dengan membawa jawaban. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Abu Nawas menunduk hormat. Insya Allah, hamba akan menjawab sebaik-baiknya. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah pelan. Langit Baghdad dipenuhi bintang gemerlapan, seolah mengejeknya dengan kilau tak terhitung. Ia mendongak, lalu tersenyum tipis. Betapa luas rahasia Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa menghitung semua ini? Namun, pasti ada jalan. Di rumah, ia duduk merenung. Di depannya sudah tersedia sepotong roti dan semangkuk susu hangat. Namun pikiran Abu Nawas melayang pada 3 pertanyaan itu. Sesekali ia menutup mata, mencoba memutar otak, hingga akhirnya sebuah senyum licik muncul di wajahnya. Kalau si raja ingin pamer kebesaran, maka aku akan jawab dengan cara yang membuatnya tak bisa berkutik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Para pengawal sudah menunggu di pintu gerbang. Wajah mereka tampak penasaran. Apakah hari ini Abu Nawas akan pulang dengan selamat, atau justru terjungkal ke penjara bawah tanah? Di aula singgasana, Khalifah Harun al-Rasyid duduk dengan angkuh. Di sebelahnya para wazir dan panglima berbaris, menunggu tontonan. Khalifah menatap Abu Nawas dengan sorot mata tajam. Nah, Abu Nawas, apakah engkau sudah siap menjawab? Abu Nawas menunduk hormat. Dengan izin Allah, hamba siap, Paduka. Khalifah mencondongkan tubuhnya. Baiklah, maka jawablah pertanyaanku yang pertama. Berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas menarik napas panjang. Ia merogoh saku jubahnya, lalu mengeluarkan sekantong kecil pasir. Perlahan, ia menumpahkan pasir itu ke atas lantai marmer istana. Paduka, pasir ini hamba ambil dari tepian sungai Tigris. Butirannya sebanyak bintang di langit. Jika Paduka ingin tahu jumlah pastinya, silakan Paduka hitung satu persatu. Lalu Paduka akan tahu jawabannya. Terdengar gumam terkejut dari para pejabat. Khalifah memelototi pasir itu, lalu menegakkan punggungnya. Ada senyum samar di bibirnya, meski jelas beliau merasa ditampar dengan cara halus. Khalifah berdehem. Baiklah, sekarang pertanyaanku yang kedua. Berapa jumlah rambut di janggutku ini? Abu Nawas menatap janggut sang khalifah, pura-pura serius menghitung dengan mata sipit. Paduka, jumlah rambut di janggut Paduka persis sama dengan jumlah bulu di ekor kuda hitam kesayangan Paduka. Khalifah mengerutkan dahi. Bagaimana kau bisa yakin akan itu? Abu Nawas tersenyum simpul. Jika Paduka ragu, kita bisa mencabut dan menghitung satu persatu, baik rambut di janggut maupun bulu di ekor kuda. Silakan Paduka perintahkan. Khalifah langsung mengusap janggutnya cepat-cepat. Para wazir menahan tawa di balik tangan mereka. Khalifah agak berdehem lagi, suaranya sedikit goyah. Baiklah, lalu pertanyaanku yang terakhir, apa yang sedang kupikirkan saat ini? Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Paduka sedang berpikir. Abu Nawas pasti tidak akan mampu menjawab 3 pertanyaan ini, sehingga Paduka dapat mempermalukan hamba di hadapan semua orang. Khalifah terperanjat, matanya membesar, lalu perlahan bibirnya melengkung membentuk senyum yang tulus, disusul gelak tawa yang menggema di seluruh aula. Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar manusia paling licik sekaligus paling cerdas yang pernah hidup di tanah Baghdad ini, ujar Khalifah, menepuk pahanya sambil terus tertawa. Abu Nawas hanya menunduk, tampak seolah rendah hati, padahal hatinya menari girang. Dengarlah kalian semua, kata Khalifah kepada para pejabat. Seandainya semua manusia secerdik Abu Nawas, niscaya dunia ini penuh tawa dan akal sehat. Bukan, hanya perang dan kesombongan. Para wazir mengangguk, setengah lega, karena suasana yang menegangkan akhirnya berakhir dengan gelak tawa. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas yang berhasil menghadapi ujian dari seorang raja yang hendak menunjukkan kesombongannya. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran bahwa kecerdikan dan kesabaran lebih berharga daripada sekadar keberanian. Tanpa pertimbangan bahwa menghadapi orang yang merasa paling tinggi tak selalu perlu dengan marah atau keras kepala. Kadang cukup dengan senyum dan akal yang jernih. Dan di atas segala pengetahuan manusia, hanya Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Wallahu alam bisyawab.